Welcome to online service. Yuk sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita memulai ibadah, serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. What's up Eagle Kids? Semuanya bisa bangkit berdiri, semuanya antusias. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, amin. Semuanya bisa tepuk tangan di atas kepala, come on. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
kembali, siapkan hati kalian, kita mau sama-sama menyembah, memuji Tuhan. Siapkan hati kalian, kita mau ambil waktu buat hanya berdua dengan Tuhan.
kasih setiamu, yes Jesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Semuanya, tutup mata kalian, siapkan hati kalian sebagai kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menuntun kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, selagi kami akan mendengar sedikit dari isi hati-Mu, dan biarlah itu semua kami bisa terapkan dalam kehidupan kami dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian minggu ini? Pastinya luar biasa. Yes, kakak percaya kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Kak Marta mau cerita sebuah cerita. Kita akan belajar tentang salah satu perintah Allah. Adik-adik masih ingat kan? Minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang 10 perintah Allah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perintah Allah yang ke-8. Adik-adik masih ingat apa bunyinya? Jangan mencuri, betul sekali. Nah, Kak Marta mau cerita satu cerita Alkitab yang diambil dari Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Ceritanya agak panjang. Nanti adik-adik bisa baca sendiri dengan papa mama, atau adik-adik bisa baca sendiri, oke? Ceritanya dimulai saat bangsa Israel telah berhasil mengalahkan Yeriko. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melenyapkan semua barang-barang yang mereka dapat dari tembok Yeriko itu. Semuanya harus dihancurkan. Baju-baju yang bagus, emas, perak, semuanya harus dihancurkan. Tapi ada satu orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, setelah bangsa Israel mengalahkan Yeriko, Tuhan memerintahkan mereka untuk menyerang bangsa Ai. Namanya di kota Ai. Nah, adik-adik, setelah orang Israel mengintai kota Ai, kelihatannya nggak perlu semua untuk berperang melawan bangsa Ai, karena mereka jumlahnya cuma sedikit. Jadi bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Yosua memutuskan untuk separuh saja yang pergi. Oke, akhirnya separuh bangsa Israel itu pergi untuk melawan orang-orang Ai. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak mendapatkan kemenangan pada saat itu. Mereka kalah. Iya. Aduh. Banyak yang meninggal dari antara mereka. Akhirnya mereka menyerah. Lalu Yosua berpikir, Tuhan, kenapa ya kok kami bisa kalah? Padahal kan Tuhan yang meminta kami untuk menyerang bangsa Ai. Tapi kenapa kami kalah? Lalu Tuhan menjawab Yosua, Yosua, karena ada satu orang yang tidak mendengarkan perintahku. Ingat, tadi Tuhan Yesus minta supaya mereka memusnahkan semua barang-barang yang mereka dapat dari Yeriko. Tapi ada satu orang yang mencurinya, menyimpan untuk dirinya sendiri. Hah?
Oh ya, kata Yosua. Oke, akhirnya keesokan harinya Yosua mengumpulkan semua bangsa Israel. Yosua mau tahu siapa orang itu. Akhirnya dengan tuntunan Tuhan, Yosua menemukan satu orang, namanya Akan. Akan ini Tuhan bilang, Akan yang sudah menyembunyikan baju-baju yang bagus, emas dan perak di rumahnya. Lalu Yosua bertanya kepada Akan, Akan, apakah benar kamu menyimpan barang-barang itu? Lalu Akan akhirnya mengakui perbuatannya. Iya, aku memang menyimpannya karena aku lihat barang-barang itu bagus sekali. Baju-bajunya bagus, ada emas, ada perak. Sayang sekali kalau dihancurkan. Akhirnya diam-diam aku memutuskan untuk mencurinya. Lalu aku simpan di bawah rumahku, di bawah sekali. Akhirnya Yosua memutuskan untuk menyuruh orang menggali. Dan mereka menemukannya. Benar, ternyata Akan sudah mencuri dan menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan itu. Nah, setelah itu Akan harus menerima hukumannya. Akhirnya Akan dilempari batu sampai dia meninggal. Wah, sayang sekali ya adik-adik. Mencuri itu perbuatan yang tidak baik loh. Ya, karena itu adik-adik, hari ini ayo kita putuskan sama-sama. Kita mau bilang tidak untuk mencuri. Kita katakan sama-sama, aku tidak mau mencuri. Sekali lagi ya, aku tidak mau mencuri. Ya adik-adik. Nah, tapi kadang-kadang mencuri itu tidak direncanakan loh. Aku nggak ada niat untuk mencuri. Tapi begitu aku melihat sesuatu, aku rasanya kepingin memilikinya. Padahal itu bukan punyaku. Nah, itu namanya mencuri. Nah, adik-adik, gimana ya caranya supaya kita bisa mengatakan tidak untuk mencuri? Yang pertama, selalu ingat ya adik-adik, pilihlah untuk mengikuti keinginan yang benar. Ya, Kak Marta punya cerita. Suatu kali ada seorang anak namanya Bimo. Bimo bangun pagi-pagi. Oh, loh, udah jam berapa ini? Waduh, aku terlambat ke sekolah. Aku harus cepet-cepet. Dia cepet-cepet berangkat persiapkan dirinya untuk berangkat ke sekolah. Tapi dia ingat, aku belum mengerjakan PR. Oh no, gak apa-apa, udah nanti aja, daripada terlambat, kerjakan PR-nya nanti aja di kelas. Kan aku bisa lihat punya temanku, aku bisa kerjain cepet-cepet. Nah, lalu Bimo cepet-cepet mandi, lalu pakai seragamnya, dia mau siap-siap ke sekolah. Tiba-tiba dia melihat di atas meja, loh, ada uang 50.000. Punya siapa ini? Oh, punya mama. Tadi malam mama taruh di sini. Kalau 50.000 ini buat aku aja, gak apa-apa ya. Aku bisa pakai buat beli jajan nanti di sekolah. Beli snack enak. Tapi kalau nggak izin sama mama kan gak boleh ya. Namanya mencuri. Tapi gak apa-apa lah. Cuma 50.000. Mama pasti punya lebih banyak uangnya. Diambil 50.000 gak apa-apa lah. Akhirnya Bimo memutuskan untuk memilih keinginan yang tidak benar. Dia ambil 50.000 itu, lalu dia bawa ke sekolah. Aduh, kira-kira sampainya di sekolah apa yang terjadi? Iya, Bimo cepet-cepet minta tolong temennya. Tolong dong, aku belum ngerjain PR nih, aku lihat punyamu ya. Temennya ingetin Bimo, loh tapi kan itu nggak baik. Kamu kerjakan sendiri, masih ada waktu kok. Enggak kelamaan. Udah lihat punyamu aja nggak apa-apa. Ini loh bukan ulangan, bukan nyontek pada saat ulangan, nggak apa-apa, ini cuma PR.
Udahlah terserah kamu, kata temennya. Oke, Bimo akhirnya nyontek pekerjaan temennya. Aduh adik-adik, kira-kira apakah Bimo memilih keinginan yang benar? Enggak. Ingat poin yang pertama ya adik-adik. Supaya kita bisa berkata tidak terhadap mencuri, kita harus ingat selalu pilih keinginan yang benar. Jangan seperti Bimo tadi. Pertama, dia memilih untuk mencuri uangnya mama. Itu keinginan yang tidak benar. Meskipun mama punya uang banyak, tapi kalau kita ambil tanpa seizin yang punya, namanya mencuri. Yang kedua, Bimo juga di sekolah tadi memilih untuk mencuri, yaitu mencuri pekerjaan temannya. Meskipun temannya udah bilang oke lah terserah kamu, tapi kan bapak ibu guru bilang nggak boleh, harus dikerjakan sendiri, itu kan PR kita sendiri. Nah, meskipun itu bukan ulangan, tapi kita harus memilih keinginan yang benar, harusnya kita kerjakan sendiri, ya benar. Nah, kakak berdoa supaya adik-adik selalu diingatkan oleh Roh Kudus dan dimampukan oleh Tuhan untuk memilih keinginan yang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa mencuri itu bisa mengambil damai sejahtera dan juga sukacita yang Tuhan taruh dalam hati kita. Adik-adik, kalau kita berbuat yang benar itu, Tuhan taruh sukacita loh dalam diri kita. Contohnya, kalau kita lagi lihat teman kita yang nggak bawa makan, aku lupa tadi, aku cepet-cepet, lalu bekal aku ketinggalan di rumah. Lalu kita memutuskan untuk berbagi dengan teman kita. Ini aku bawa lebih, boleh kok satu buat kamu. Nah, setelah kita melakukan hal itu, adik-adik pernah nggak merasa, rasanya senang sekali. Itu damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau kita melakukan hal yang benar, Tuhan selalu memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menuruti keinginan kita yang tidak benar, damai sejahtera itu diambil dari diri kita. Coba adik-adik ingat-ingat, apa pernah ya rasanya seperti, harusnya aku tadi nggak melakukan hal itu. Harusnya aku tadi nggak ngambil makanan yang ada di meja. Itu loh punya adikku. Sekarang aku rasanya nggak enak dalam hati. Nah, itulah yang dinamakan damai sejahtera kita hilang dari hati kita. Itulah yang terjadi. Seperti Bimo tadi, kakak percaya Bimo juga pasti seharian nggak enak di sekolah. Mama kira-kira tahu nggak ya uangnya aku ambil 50.000? Dia pasti merasa cemas dalam hati. Lalu pada saat PR-nya dikumpulkan, pasti dia juga cemas. Ibu guruku tahu nggak ya kalau itu sama dengan punya temanku? Nanti jangan-jangan aku dipanggil lalu aku ditanya. Terus aku harus jawab apa? Aku bohong nanti. Seharian pasti Bimo merasa cemas dan tidak enak dalam hatinya. Ya, jadi selalu ingat ya yang kedua, bahwa mencuri itu mengambil damai sejahtera dan sukacita Tuhan dalam hati kita. Jadi, ayo adik-adik, kita sama-sama katakan tidak terhadap mencuri. Satu kali lagi ya, aku tidak mau mencuri. Iya adik-adik. Tapi kak, aku tuh sudah terlanjur loh kak. Aku dulu juga pernah mencuri. Seperti yang kakak ceritakan tadi, aku pernah. Atau saat ini aku juga pernah kak. Dan sekarang hatiku juga nggak tenang. Gimana? Jadi ada satu firman Tuhan yang kakak mau kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya ada di Efesus 4 ayat 28. Di Efesus 4 ayat 28. Kakak bacakan buat adik-adik ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Singkat adik-adik.
Sekali lagi, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, jadi Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan buat kita. Kalau kita mau berubah, Tuhan Yesus tetap menerima kita dengan tangan terbuka. Jadi adik-adik, kalau kalian pernah lakukan itu, gampang caranya, stop. Jangan lakukan lagi. Jangan mencuri lagi. Ayo kita hari ini sama-sama katakan tidak dengan mencuri. Sama-sama ya dengan kakak. Satu kali lagi. Aku tidak mau mencuri. Oke. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap adik-adik yang mendengarkan ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka senantiasa. Engkau yang menunjukkan pada mereka Tuhan, mana keinginan yang benar, mana keinginan yang tidak benar. Beri mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka dapat memilih yang benar Tuhan. Memilih untuk tidak mencuri ya Bapak. Dan aku berdoa buat setiap adik-adik yang saat ini hatinya sedang tidak damai sejahtera. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka. Untuk mereka memilih untuk tidak mencuri, tidak mendugakan hati Tuhan lagi. Saat ini Tuhan, adik-adik semuanya angkat tangan. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Aku berdoa, biar Engkau yang menyertai setiap adik-adik ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Engkau memberikan damai sejahtera dalam hati mereka. Engkau yang senantiasa menggandeng tangan mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Engkau sendiri Allah yang membuat mereka berhasil. Biarlah berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas setiap adik-adik ini Tuhan. Dan aku berdoa juga buat keluarganya. Biar Engkau berikan keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Semuanya katakan amin. Terima kasih untuk hari ini adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ibadahnya udah selesai, sungguh memberkati ya. Sebelum selesai ibadah, yuk kita mau memberikan persembahan dulu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, sungguh memberkati. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini agar kita juga bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya, amin. See you next week and God bless you, bye.